Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update adalah perkembangan terkini dari kasus pembunuhan yang terjadi di Pariaman, Sumatera Barat. Kita terus kawal kasus ini karena keadilan untuk Nia, seorang gadis pedagang gorengan, ini harus terus diperjuangkan. Kita memang sudah bahagia sebagian masyarakat menilai apresiasi yang sangat tinggi dari kinerja kepolisian setempat dan juga semua stakeholder yang membantu untuk menangkap tersangka Indra Septiaman yang diduga kuat dia adalah otak dari kasus ini. Tetapi dengan kejanggalan-kejanggalan yang ada, salah satunya adalah keterangan dari Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono, di mana salah satu keterangan dalam press release dikatakan bahwa Indra Septiaman ini bertahan hidup selama 11 hari dengan menggunakan uang Rp200.000 yang merupakan hasil pekerjaan dia atau gaji dia sebagai tukang listrik. Ini sebagai orang yang bisa berpikir ya, masyarakat gitu. Kita bertanya-tanya, apakah mungkin Rp200.000 bisa dipakai untuk kebutuhan dia selama pelarian tersebut? Ini akan kita dalami karena memang ada potensi sangat kuat, ada peranan orang lain yang ngebantu dia selama ini bisa kabur selama 11 hari. Sebelum kita lanjutkan, aku ingatkan teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube ini karena kalian akan terus aku sajikan berbagai informasi terupdate terkait dengan kasus ini. Kita awali adalah dengan pasal yang berlapis yang sudah diberikan ke Indra Septiaman. Salah satu pasal yang hukumannya paling nyata adalah pasal 340, pembunuhan berencana. Hukumannya adalah mati atau seumur hidup. Tetapi aku lihat di sini dari pihak penyidik juga masih mencari perilaku dari Indra ini karena dia juga cukup cerdas, teman-teman. Dia ini ngerti bahwa dia punya pengalaman loh, 2 kali masuk penjara loh. Jadi dia tuh sudah ngerti bahwa kalau ternyata ditemukan ini spontanitas, ya hukumannya kan paling maksimal hanya 15 tahun penjara. Dia ini mengatakan bahwa kalau alibinya kan mengenai motif ya, dia beli gorengan di hari Jumat tersebut sore bersama dengan 3 temannya. 3 temannya sudah pergi memisahkan diri, kemudian dia tiba-tiba menunggu dan juga mengejar si Nia tersebut di suatu tempat yang sepi, kemudian dilakukanlah peristiwa tersebut. Dia tuh sudah ngerti bahwa ini akan digiringnya adalah ke unsur yang spontanitas. Dia pengen bahwa ya, saya tiba-tiba aja ada keinginan hasrat tersebut. Beberapa kejanggalannya menurut aku adalah pertama begini, dalam yang spontanitas dengan yang berencana, yang membedakan adalah adanya jeda antara niat dengan perilakunya. Kalaupun yang dikatakan oleh Indra ini betul bahwa teman-temannya 3 orang tersebut tidak ada peranannya dalam kasus ini, tidak terlibat, ya itu udah termasuk berencana karena dia beli gorengan ya pertama kali bersama teman-temannya, selesai, kelar. Udah gitu mereka makan bentar, mereka terpisah, kemudian Indra menunggu untuk melakukan hal tersebut ke Nia. Walaupun tujuan awalnya katanya hanya untuk melampiaskan keinginannya. Tidak ada rencana untuk menghabisi Nia, tetapi aku tidak yakin dengan dia telah melakukan katanya menyekap mulutnya Nia kurang lebih adalah 6 menit, setelah itu dia udah nggak sadarkan diri. Manusia normal, kalau kita berenang, tenggelam ke air ya, berenang, kita nggak muncul ke air, itu paling lama kan hanya 2 menit, lebih dari itu kita udah pasti nggak bisa tertolong lagi. Itu 6 menit loh menurut Kapolda Sumbar ini bahwa si Indra Septiaman tuh membekap Nia, yang artinya memang dia sudah kemungkinan besar sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ini harus diklarifikasi dengan hasil otopsi nanti. Dan setelah selesai pun dia sudah tidak berdaya lagi, Nia kan diseret kurang lebih adalah 300 meter dari TKP pertama, kemudian dibawa ke TKP kedua. Ini juga make sense karena keterangan dari kepolisian setempat juga mengatakan kayak ada luka-luka yang seretan. Jadi kan keluarga sempat bertanya ini ya, lokasi TKP kan ada 2 di kasus ini teman-teman. Keluarga itu bertanya-tanya, kok Nia itu dibawa ke sebuah tempat di sebuah bukit-bukit ya, yang lokasinya itu ada jurang, sempit, kecil. Kok dia bisa ngebawa leluasa seperti itu? Ya ternyata ada penjelasannya karena Nia nggak sadarkan diri, makanya diseret seperti itu. Kenapa nggak diangkat? Harus diseret, karena memang badannya dari Indra ini juga nggak gede kan ya. Paling berat badannya 50-an kilogram, tingginya juga mungkin 160 cm.
Dan secara logika, Nia pun yang tinggi badannya juga kurang lebih sama, dia juga pernah menjadi guru pencak silat, yang artinya dia juga ngerti bela diri. Jadi ada beberapa hal yang menurut aku kayaknya nggak cocok nih ya dengan logika gitu. Walaupun sampai saat ini dari pihak kepolisian mengatakan, ya ini pasalnya ada 340 karena berlapis, tapi kalau yang pembunuhan berencana, pada umumnya teman-teman, kalau pembunuhan berencana itu paling tidak ada 4 peranan lah. Eksekutor dan dalangnya adalah Indra Septiaman itu sudah pasti. Dia orang otak dari semua ini, dia juga yang melakukannya. Tapi apakah ada peranan lainnya seperti adakah peranan yang membantu, yang menutupi, dan juga yang mengetahui? Apakah 3 temannya tersebut tidak termasuk dalam kategori di salah satu peranan ini? Ada potensi sangat kuat bahwa ini bisa terjawab sebenarnya dengan hasil otopsi yang harusnya segera dibuka untuk menjawab keraguan dari keluarga dan juga masyarakat kalau cuma Indra pelakunya doang. Kenapa? Dari data otopsi nanti bisa kelihatan ini luka-lukanya atau sidik jari di tubuhnya Nia, apakah itu indikasi adalah hanya dilakukan oleh satu orang. Misalnya, ternyata di tubuhnya Nia ditemukan cairan lebih dari satu misalnya. Ataupun juga rambut, ada jejak, sidik jari, dan sebagainya. Itu akan menjadi petunjuk yang tak terbantahkan bahwa ini lebih dari satu orang gitu. Terus juga siapa yang memasok makanan selama ini? Karena kan ditemukan ya ada kayak bekas makanan kecil, kemudian rokok, dan sejenisnya. Dan uniknya juga, dia kan bersembunyi di salah satu rumah warga yang sudah tidak dipakai lagi, tapi dipakainya tuh kalau cuman lebaran doang. Dia mendapatkan kunci masuknya dari mana? Apakah dia ngejebol lewat jendela atau lewat lainnya? Karena pada saat warga, misalnya Buyung ya, salah satu warga yang mengatakan bahwa ada 2 teman yang sedang menjaga di area rumah ini. Mereka melihat jejak kaki, kemudian laporan dari seorang ibu-ibu melihat dia masuk ke rumah tersebut, kemudian persiapan semuanya dan diminta kunci rumah tersebut. Artinya apa? Kalau dari warga masih meminta kunci rumah tersebut dan dibuka itu bisa, nggak rusak, dan terkunci dari dalam. Artinya siapa yang memberikan akses ke situ? Ini belum disampaikan ya dari pihak kepolisian bagaimana caranya Indra bisa masuk ke rumah tersebut. Apakah lewat jendela ataukah lewat manapun? Karena kalau aku tangkap dari warga pun mereka masuknya itu melihatnya jendelanya semuanya tidak ada kerusakan atau pintunya nggak ada kerusakan. Bagaimana si Indra bisa masuk? Kalau memang ada seseorang yang ngebantu dia masuk ke sana, ya ini potensinya adalah peranannya sebagai orang yang membantu ataupun juga yang mengetahui. Ada yang banyak curiga. Teman-teman dari Indra ini kan sempat disebutkan namanya ya waktu penyidikan menangkap pertama kali Indra waktu dia diturunkan dari loteng. Kamu sama siapa dalam bahasa Padang? Sayang sekali bahasa Padangku kurang begitu baik ya. Dikatakan bahwa siapa teman-teman kamu, ada menyebutkan kayak nama Jawa atau siapa lagi tuh. Terus dia memang mengatakan bahwa kamu sendirian atau sama siapa lagi? Enggak, aku sendirian gitu. Ini unik loh, kalau dia sendirian banyak yang nggak sesuai gitu ya dengan keyakinannya karena dengan berbagai latar belakang tersebut. Nah, Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono juga menegaskan sekali lagi bahwa tujuannya tuh hanya untuk membegitukan Nia. 6 menit disekap atau ditutup mulutnya dan dia nggak sadarkan diri, kemudian diseret 300 meter. Oke, pengalaman seorang kriminal tuh cukup jago, dia ngerti, lalu ia melakukan keinginannya itu, dan tersangka hanya bawa uang Rp200.000, sisa gaji dari pekerjaan tukang listrik. Rp200.000 dengan latar belakang dia tahu lokasi-lokasi tersebut, ya kemungkinan besar uang tersebut dia beli makanan, beli rokok, dan sebagainya. Dan memang nggak mungkin ya semua apakah orang yang ada di kawasan tersebut sudah tahu sosok Indra ini memang menjadi daftar DPO, karena keterangan dari Kapolda Sumatera Barat bilang bahwa belum tentu semua pedagang yang dibeliin gitu ya sama si Indra ini tahu bahwa dia adalah DPO. Mungkin nggak seperti itu, orang nggak ngerti. Walaupun sudah viral secara nasional, tapi mungkin di daerah-daerah mereka nggak mengikuti update-annya, mungkin juga ada ke sana gitu. Dan saat ia beli makanan pun, kalau aku lihat di sini, kan ada yang bertolak belakang. Dia bilang kan awalnya bahwa dia itu kalau siang hari katanya dia pergi ke hutan. Kalau malam baru dia pulang ke rumah-rumah kosong tersebut untuk menginap. Berarti dia beli makanannya malam hari.
jam berapa? Bukankah justru kalau jam 7, jam 8 itu justru malah peak season-nya atau bahkan malah warung pada tutup di daerah tersebut? Ini ada beberapa yang memang nggak bisa dipungkiri, aku juga kayak nggak yakin sih ini bahwa beneran dia sendirian gitu. Apakah jangan-jangan ya si Indra ini menutupi orang lainnya karena dia kan juga ngebawa narkoboy loh sebenarnya. Ada sabu di situ. Apakah dia menutupi bandarnya gitu? Siapa bandarnya yang mensupport, yang memberikan supply sabu yang ditemukan oleh penyidik di tas hitamnya yang ditinggalkan di hutan, ada bongnya juga, alat penghisapnya. Kayaknya sih memang ini bakal ada efek domino dari kasus ini, teman-teman. Jadi, mudah-mudahan dari pihak keluarga bisa lebih banyak mempertanyakan kepada penyidik terkait dengan hasil otopsi. Hasil otopsi ini akan menjawab semuanya, apakah beneran cuma satu orang atau tidak. Dan untuk mengkonfirmasi juga, takutnya dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon, jangan sampai gitu dugaan adanya salah tangkap kan juga cukup tinggi ya ke polisi saat ini. Dicek juga data ilmiahnya, nggak cuma sekedar keterangan saksi atau pengakuan, tapi dicek apakah ada cairan sperma misalnya yang tertinggal di tubuhnya Nia. Kalau memang ada, apakah itu cuma satu doang ataukah beberapa, itu belum ada klarifikasinya. Dan aku berharap untuk urusan seperti ini dari pihak penyidik tidak melakukan kesalahan-kesalahan karena ini kan sering terjadi juga ya, banyak di kasus-kasus yang kita bahas selama ini, ternyata dokter otopsinya tidak melakukan pengecekan yang sebegitu dalamnya. Ya kayak kasus Vina dan Eki lah ya. Ya, kalian sudah paham lah, aku tidak mau terlalu mengkritisi hal tersebut, karena kita harus apresiasi juga dari penyidik yang luar biasa hebat bisa menangkap si Indra Septiaman, walaupun masih ada beberapa pertanyaan kejanggalan dari masyarakat yang belum terpuaskan dan juga terjawab secara utuh. Sementara ini yang bisa kita update terkait dengan pencarian untuk keadilan untuk Nia, gadis penjual gorengan di Pariaman, Sumatera Barat. Kita akan terus kawal kasus ini. Jangan sampai si Indra ini hanya mendapatkan hukuman yang sifatnya angka. Harus mendapatkan yang huruf, yakni hukuman mati atau seumur hidup, agar tidak ada lagi di kedepannya korban Nia lainnya. Ini sudah ketiga kalinya berarti dia masuk penjara. Dan dia nggak kapok-kapok, akan terus ada begitu lagi dan begitu lagi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.